Bu, katanya bagaimana? Sana kalau badan kita itu terkena najis anjing, ya, maka atau terkena ke pakaian kita, ya, maka cara mensucikannya bagaimana? Oke, baik. Oke kakak, kita sudah ketahui ya bahwa najis anjing, najis babi itu adalah najis mughalladhah. Karena najis itu terbagi tiga kan. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhafafah, dan ada najis mutawassithah. Dan najis mughalladhah itu termasuk najis yang paling besar, di antaranya najis anjing wal khinzir, ya, najis anjing dan juga najis babi, termasuk wa far'i ahadihima, termasuk salah satu yang dilahirkan dari anjing dan juga babi tersebut. Nah, kalau misalkan kena ke kulit kita, ke pakaian kita, atau ke tempat yang lain, maka itu sudah termasuk najis mughalladhah, najis yang berat. Lalu kalau begitu bagaimana agar ingin kembali suci? Cara mensucikannya itu bagaimana? Oke, Teteh ambil dalam salah satu referensi kitab ya. Kitab Safinah aja deh, atau Kasyufatus saja aja ya, kitab yang populer kakak ya. Cara mensucikannya itu yang pertama itu harus ada tanah. Ya, harus ada tanah, yang mana tanahnya itu seperti kita yang syah untuk dilakukan tayamum ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu dong syarat-syaratnya tayamum ya, atau rukun tayamum ya. Jadi tanahnya itu memang seperti kayak pakai pasir, kayak pakai semen, itu nggak bisa ya. Jadi harus pakai apa kak? Tanah. Tanah ya, hanya tanah. Iya. Salah satu syaratnya itu harus ada tanah ya. Dan tentu kan di dalam tayamum tuh tanahnya pun itu harus tanah yang suci ya. Jadi kakak cari itu tanah yang suci. Misalkan sama kakak itu dikeduk sedikit tanahnya, lalu kita ambil tanahnya, segimana tanahnya ya kita sesuaikan dengan seberapa banyak sih najis yang terkena gitu ya. Nah, nanti pakai feeling. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya di dalam menghilangkan najis itu harus jari'ul ma'i. Artinya airnya itu harus mengalir. Airnya harus mengalir, atau bisa saja tidak mengalir, airnya diam, tetapi airnya itu melebihi dari 2 kulah. Misalkan kayak apa ya, kayak balong, apa itu balong sih bahasa Indonesianya ya? Kayak kolam ikan gitu, kayak kolam ikan, tapi kolam ikannya itu nggak terbuat dari terpal, nggak terbuat dari tembok semen gitu. Suka ada kan balong-balong yang ada di kampung ya, balong kolam ikan tapi di tanah-tanah gitu ya. Mungkin sama kakak udah terbayang. Itu kan jelas airnya melebihi dari 2 kulah, dan itu kan airnya bercampur kan dengan tanah. Nah, kalau itu kayaknya paling enak banget ya. Kalau misalkan badan kita terkena najis, pakaian yang kita pakai terkena najis, ya udah kita kecemplung aja itu masuk ke dalam kolam ikan yang samping-sampingnya itu tanah semua. Ya. Nah, itu mudah banget. Itu kayaknya yang paling mudah seperti itu. Nah, ya begitu Kak. Jadi harus ada tanah, harus ada air yang mengalir atau air yang diam melebihi dari 2 kulah, dan juga harus dengan 7 basuhan. Nah, itu harus ada 7 basuhan. Jadi tidak cukup menggunakan 1 basuhan, syaratnya harus 7 basuhan. Dan Teteh nggak tahu hikmahnya kenapa harus dengan 7 basuhan. Kalau dengan tanah sih Teteh inget ya, pernah ada apa tuh? Pernah baca suatu artikel dulu katanya yang kayak Presiden Soekarno katanya pernah meneliti gitu di laboratorium najis ini ya, kayak kuman-kuman baksil yang ada di babi dan di anjing itu sengaja diteliti menggunakan kayak deterjen, itu si kuman itu nggak mati, si baksil bakteri itu nggak mati. Tetapi anehnya ketika dicampurkan tanah maka bakteri baksil itu mati. Ya, Teteh berpikir, oh mungkin ini salah satu hikmahnya kali ya. Cuman kalau untuk 7 basuhan Teteh nggak tahu ya hikmahnya itu kenapa. Belum pernah menemukan dalam referensi kitabnya. Jadi begitu kakak cara untuk mensucikannya, mau di pakaian kita, mau di badan kita, atau misalkan mau di lantai. Ya kakak tinggal basuh aja dengan aliri air dengan 6 basuhan, yang mana di basuhan
Salah satunya, misalkan mau basuhan yang ke-7, mau basuhan kedua, mau basuhan ke-1, mau basuhan ketiga, yang penting si airnya itu dicampur dengan tanah yang suci gitu. Jadi kalau misalkan kita kena badan, misalkan cukup dengan 3 ember misalkan, maka 3 ember itu kita campur dengan tanah. Campur dengan tanah yang suci, kita aduk-aduk, lalu kita guyur seluruh tubuh kita atau pakaian kita yang menggunakan air dengan tanah tersebut. Berarti udah hitungan 1 nih ceritanya. Baru nanti kita disempurnakan lagi dengan 6 basuhan atau guyuran air. Begitu. Kalau enaknya sih kalau misalkan yang tadi Kak masuk ke kolam ikan itu pun kalau ada ya, kalau nggak ada gitu. Misalkan kalau ada gitu tinggal aja kecemplung aja masuk ke kolam ikan. Gimana itu 7 basuhannya, tinggal kita gerak-gerak aja, kita kayak berenang, gerak-gerak aja udah itu melebihi dari 7 pergerakan atau 7 basuhan. Nah, begitu Kakak ya. Baik.